Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Randi Chandraweldi dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411039. Di sini saya akan melanjutkan bahasan terakhir dan masuk ke materi 15 sampai 22. Materi 15 kita ada pengonsepan ide, competition analysis. Apa itu pengonsepan ide, competition analysis? Pengonsepan ide atau analisis persaingan atau juga disebut competition analysis adalah proses penelitian dan evaluasi pesaing potensial sebuah perusahaan dalam pasar yang dituju. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis informasi tentang produk, layanan, strategi pemasaran, kekuatan, kelemahan, dan kinerja pesaing yang dapat mempengaruhi bisnis perusahaan. Tujuan pengonsepan ide atau competition analysis, tujuannya itu membantu perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing mereka. Ini bisa berupa keunggulan produk atau layanan, reputasi merek, strategi pemasaran, atau kelemahan operasional yang dapat dimanfaatkan atau diatasi oleh perusahaan. Selanjutnya, nomor 16 kita ada pengonsepan ide, Lean Canvas. Apa itu pengonsepan ide Lean Canvas? Pengonsepan ide Lean Canvas adalah kerangka kerja yang digunakan oleh para pengusaha untuk merancang, menguji, dan mengembangkan model bisnis mereka dengan pendekatan yang efisien dan fokus pada esensi. Tujuan pengonsepan ide Lean Canvas membantu para pengusaha untuk merancang model bisnis mereka dengan cara yang efisien dan terfokus, dengan memusatkan perhatian pada elemen-elemen kunci dari bisnis mereka. Para pengusaha dapat menghindari kelebihan informasi dan mempertahankan fokus pada apa yang benar-benar penting. Yang ke-17, pembuatan ide dalam bentuk produk atau jasa MPV. Apa itu pembentukan ide dalam bentuk produk atau jasa MPV? Pembuatan ide dalam bentuk minimum variable product atau MVP adalah proses mengubah konsep atau gagasan bisnis menjadi bentuk produk atau layanan yang disederhanakan namun fungsional. MPV atau minimum variable product adalah versi awal dari produk atau layanan yang mencakup hanya fitur-fitur paling penting dalam dasar diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau menyelesaikan masalah yang dituju. Tujuan pembuatan ide dalam bentuk produk jasa MPV, tujuannya adalah untuk menguji konsep, mengumpulkan umpan balik dari pengguna, dan memvalidasi potensi pasar sebelum menghabiskan sumber daya yang signifikan untuk pengembangan produk yang lebih lengkap. Selanjutnya masuk customer interview. Apa itu customer interview? Customer interview itu adalah proses interaksi antara perusahaan atau pengusaha dengan pelanggan potensial
atau pelanggan yang sudah ada untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan, preferensi, masalah, dan pengalaman mereka terkait dengan produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Tujuan utama dari customer interview adalah untuk memperoleh wawasan yang berharga tentang pelanggan dan pasar mereka, sehingga perusahaan dapat merancang produk atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Tujuan customer interview. Tujuan utama dari customer interview adalah untuk memahami secara mendalam kebutuhan, preferensi, dan harapan pelanggan terkait dengan produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Dengan mendengarkan langsung dari pelanggan, perusahaan dapat mengetahui apa yang benar penting bagi mereka dan bagaimana produk atau layanan mereka dapat meningkatkan pengalaman mereka. Yang ke-19 ada profit tree atau pohon keuntungan. Apa itu profit tree? Profit tree adalah alat analisis yang digunakan dalam manajemen bisnis untuk memahami dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas suatu bisnis. Konsep ini mirip dengan struktur pohon, di mana akar-akar atau faktor-faktor penyebab utama profitabilitas yang biasa disebut driving factor diidentifikasi sebagai akar, sedangkan cabang-cabang dan daun-daunnya mewakili subfaktor yang lebih spesifik. Tujuan profit tree. Tujuan profit tree itu membantu dalam memahami komponen-komponen kunci yang berkontribusi terhadap profitabilitas suatu bisnis. Dengan memahami faktor-faktor ini secara rinci, manajemen dapat menentukan area di mana bisnis dapat meningkatkan profitabilitasnya. Selanjutnya ada MVP Marketing Plan. Apa itu MVP Marketing Plan? Minimum Viable Product atau MVP Marketing Plan adalah rencana pemasaran yang dirancang untuk memperkenalkan produk atau layanan ke pasar dengan cepat menggunakan pendekatan MVP atau Minimum Viable Product. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh umpan balik dari pelanggan secara tepat dan efisien tentang produk atau layanan yang sedang dikembangkan, sehingga memungkinkan perusahaan untuk melakukan literasi dan penyesuaian yang diperlukan sebelum meluncurkan secara penuh. Tujuan MVP Marketing Plan. MVP Marketing Plan harus memuat tujuan jangka pendek yang ingin dicapai. Dengan peluncuran produk atau layanan dalam bentuk MVP, ini bisa termasuk tujuan seperti mendapatkan umpan balik pelanggan, memvalidasi konsep produk, atau mengumpulkan data pasar awal. Selanjutnya ada pitch. Apa itu pitch? Pitch dalam sebuah bisnis mengacu pada presentasi singkat atau narasi yang dibuat oleh seorang pengusaha atau wirausahawan untuk meyakinkan pihak lain seperti calon investor, mitra, atau pelanggan tentang ide bisnisnya. Pitch ini biasanya berlangsung dalam waktu singkat, seringkali beberapa menit saja, dan dirancang untuk menarik perhatian, mempresentasikan nilai unik dari produk atau layanan, serta merangsang minat audiens untuk lebih lanjut terlibat dalam bisnis tersebut.
Tujuan pitch itu untuk meyakinkan investor atau lembaga keuangan untuk menyuntikkan modal ke dalam bisnis kita. Pitch yang baik harus menyoroti potensi pertumbuhan bisnis, model bisnis yang solid, keunggulan kompetitif, dan prospek pengembalian investasi yang menarik. Yang terakhir ada bisnis idea pitching. Apa itu bisnis idea pitching? Bisnis idea pitching itu adalah proses di mana seorang individu atau tim menyajikan ide bisnis mereka kepada pihak lain seperti investor, calon mitra, atau pemangku kepentingan lainnya, dengan tujuan untuk memperoleh dukungan, investasi, atau kerjasama. Ini melibatkan penyampaian secara singkat dan menarik tentang konsep bisnis, termasuk deskripsi tentang apa itu bisnis, bagaimana itu akan beroperasi, mengapa ide tersebut berpotensi berhasil, dan manfaat yang bisa dihasilkan. Tujuannya adalah untuk memperoleh dukungan atau investasi yang dari pihak mendengarnya. Ini bisa berupa dana modal ventura, pendanaan swasta, atau kesepakatan kerjasama dengan mitra bisnis potensial. Terima kasih. Berikut yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.